Gak usah pilu-pilu membiru dulu gitu ya. Kita have fun aja, kita happy-happy karena sudah ada yang jauh-jauh dari Surabaya. Kita boleh sapa Roswood. Halo. Nadanya bisa beda-beda gitu ya, jangan-jangan orkestra nih ya. Oke, kita boleh kenalan dulu ya dengan Roswood. Silakan, punten, dengan siapa itu? Nama saya Haris, biasa dipanggil Ais. Ais, oke. Sebagai basis. Basis, oke. Silakan sebelahnya Haris. Nama saya Agung, gitar. Oke. Dan saya Alexa sebagai vokalis. Wih, suaranya paling dalam kayak sumur ya, paling dalam banget ini ya kan. Kayak ada Alex, Agung, dan Haris dari Roswood. Aplaus dulu dong. Aplaus dulu, thank you. Rame banget ya. Oke, kalau untuk ngomongin masalah Roswood gitu ya, boleh dong ini kira-kira sejarah atau mungkin cerita menarik dari Roswood ini seperti apa tuh? Kebentuknya ya kak? Benar. Mungkin saudara Ais bisa menjelaskan sebagai foundernya. Perjob, silakan ke Ais. Jadi pada saat awal kita terbentuk tuh benar-benar mendadak sih kak. Jadi kita waktu itu ada event dadakan yang dimana sebelumnya personal kita itu udah saling bubar. Jadi kita sebelumnya udah punya band masing-masing. Oh gitu, ternyata ya. Jadi di band kita tuh udah pada vakum. Terus kebetulan kita lagi ada job event juga kan, sayang kalau nggak diambil kan. Akhirnya kebetulan si Agung nih tetanggaan kita, deket rumah di Surabaya, deket. Akhirnya aku nawarin si Agung, ternyata lagi kosong juga nggak punya band. Okay. Yaudah, akhirnya si Agung ngajak Alex karena teman rekan kerja juga. Ya udah akhirnya di situ kita ngebentuk band untuk event itu aja sih sebenarnya. Tapi semakin ke depan ngerasa kita cocok, genre musik kita sama, warna musik kita sama, ya udah akhirnya kita jalan sama-sama sampai sekarang gitu. Oh, ternyata klub mantan terindah ya dari mantan masing-masing band gitu ya. Terciptalah Roswood. Dari tahun berapa nih kalian sudah mulai untuk collapse alias bersinergi untuk ngeband bareng? Jadi besok Agustus tepat Roswood 1 tahun. Widih, 1 tahun. Kayak lomba Agustusan ya. Berarti tepat 1 tahun ya, luar biasa. Oke, nama Roswood ini kayaknya mengandung makna paling mendalam buat kalian gitu ya. Pencetusnya siapa nih? Waktu itu kita list kan nama-nama apa yang mau kita pilih nih. Salah satunya si Roswood. Emang pilihannya apa aja, pengen tahu nih saya. Boleh untuk kita flashback ke belakang, pilihannya kira-kira apa tuh? Masih ingat nggak tuh? Kita kan bergerak di bidang perkayuan ya, Mbak ya. Oh gitu. Pekerjaannya, profesinya. Profesi. Okay. Kebetulan ada sebuah kayu, ada beberapa sih ya kayu-kayu Indonesia dari Indonesia yang terbaik. Dulu nama-namanya sempat saya usulkan itu Ebony. Iya, Ebony kan kayu salah satu jenis kayu terbaik. Terus ada Rosewood, kalau Jati sih mungkin. Ya lebih kayak nama bis kan, Jati. Jati sukses maju gitu ya harusnya namanya ya. Akhirnya kita sounding untuk namanya yang paling dipilih teman-teman Rosewood. Karena juga Rosewood kan sebutan lain kalau dari Indonesia itu sono keling ya, sono kembang, kayu sono kembang. Kebetulan itu kayu yang bagus, kualitas terbaik dan seratnya juga cantik. Untung nggak pakai sono kembang ya. Kalau sono kembang nama catering nanti ya, catering weddingan ya kan. Untung sudah pakai nama Roswood nih ya. Akhirnya itulah nama Roswood dipilih untuk band kita. Oh gitu, ternyata kalian dari dunia perkayuan ya. Oh kayak Bener. Uncle Gepetto ya, namanya Pinocchio ya ternyata ya. Bener. Tapi kok tiba-tiba ngeband sih, kalian ini kan beda-beda alur banget gitu ya. Kehidupan kalian tiba-tiba aduh ngeband asik nih gitu. Kalau saya pribadi sih hobi ya Mbak. Memang dari SMA itu memang sudah ngeband lama. Terus ya disambi bekerja, hobi disambi jalan lah ya. Terus ketemu sama Mas Alex juga, dia bisa nyanyi Kak. Sempat bilang-bilang sama dia bisa nyanyi. Kok bisa nyanyi Om? Akhirnya aja lah sama si Haris ini. Saya butuh vokalis waktu itu kan. Kalau sebelum jadi band apa nih kerjaan atau mungkin jobnya kalian masing-masing? Aku seprofesi sama si Agung ya. Kita punya usaha di bidang perkayuan. Businessman ternyata ya. Sendiri kecil-kecilan. Ngeri banget, nanti tandingannya Elon Musk nanti ya. Kalau Ais dulu sebelum jadi musisi juga sama, bisnis juga sebelum jadi musisi. Budak korporat. Oh budak korporat, tapi talk show-nya di korporat juga dia ya. Boleh kita saling simbiosis mutualisme ya.
Tapi sekarang masih nyambi jadi karyawan atau sudah total kamu di dunia musik nih? Pengen total di dunia musik. Oke, cari cuannya di sini ya. Iya, Oke, baiklah. Ternyata unik juga ya. Nama Rosewood ini adalah kayu-kayu terbaik. Harapannya Iya. juga bisa menghasilkan Karya karya-karya yang terbaik terbaik. juga untuk musisi atau mungkin pecinta musik tanah air ya. Oke, untuk genre nih, karena kan kalau kita ini terbiasa Indonesia itu dihanyutkan dengan lagu-lagu pop balada yang menye-menye, yang haru biru gitu. Kalau kalian genre musiknya apa tuh? Kalau di Rosewood ini kita pop alternatif untuk oke. genrenya. Kebetulan kita kan angkatan 90-an ya Mbak. Jadi kita pingin pingin bangkitin untuk genre musik yang di tahun 2000-an. Jadi Peter Rosewood Pan, ini kayak gitu-gitu ya. Rosewood ini alirannya di tahun-tahun 2000-an. Jadi full band mainnya kita di situ. Oke, tombol kangen lah pada intinya Iya, gitu iya, ya untuk generasi 90-an yang mungkin Iya. butuh istilahnya kita nostalgia, Nostalgia lagi, lagi. gitu dengan musik-musik di era 90-an. 90 2000. Boleh untuk pilih iya. musik dari Rosewood gitu ya. Untuk saat ini kan memang masih jarang ya Mbak. Untuk Oke. generasi sekarang kan Betul. kebanyakan jarang untuk band yang aliran 2000-an itu udah jarang. Iya, kebanyakan Makanya sih kita mau- remix atau Iya. DJ gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Musik-musik elektronik yang sekarang ya. Oke, betul banget. Jadi kalian membawa istilahnya nuansa nostalgia Ya, gitu Iya, ya. betul sekali. Oke, jadi untuk kamu nih yang suka banget tuh lagu-lagu era nostalgia 90-an, 2000-an, boleh banget tuh kamu request lagu Rosewood, Gadis Cantik, tapi nanti dulu kita spill-nya ya. Oke, ini kan single perdana kalian ya? Ya, Betul ya? betul. Yang dirilis di tahun ini? Benar. Oke, di tahun 2023 yang berjudul Gadis Gadis. Cantik. Oke, kita boleh korek-korek dulu tentang Gadis Boleh. Cantik. Ini pengalamannya siapa? Coba ngaku di antara 3 orang ini Nggak ada ya. di sini orangnya. Orangnya lagi Oh, nggak nggak ada. hadir. Oh, sengaja kabur. Takut ditodong ya. Ditodong. Gimana tuh untuk Jadi, Gadis Cantik? Ada Memilih satu judul ketika Gadis kita main di salah satu kafe ya. Mm-mm. Nah, personil kita yang drummer kita, Mas Oke. Agung itu lagi ngelihat satu cewek gitu. Dia biasanya itu biasa aja kalau main. Entah kenapa hari itu salah tingkah banget. Oke. Yang mainnya nggak fokus, yang waktu break dia keliling mau deketin cewek itu, kita sebagai teman ngeliat nih anak kenapa gitu kan ya. Oke. Setelah itu dia cerita, minggu berikutnya kejadian yang sama sampai selama 1 bulan. Dengan cewek yang berbeda-beda Enggak, gitu. dengan Oh, cewek yang sama. Oh, oke. Ternyata cewek itu hanya sebulan di Surabaya. Setelah itu dia kembali ke tempatnya. Oh, oke. Dari situ kita bikin lirik, aku bikin liriknya, teman-teman yang garap musiknya. Jadi nggak sempat kenalan dianya ya? Atau cuman hanya sekedar Kenalan kagum sebenarnya? terakhir, hari terakhir ketika dia mau pergi. Kenalan terakhir mbaknya sudah ke bandara atau mungkin ke stasiun ya, udah nggak ada Harapannya cerita sih lagi gitu. Oke, jadi ini adalah inspirasi nyata Inspirasi gitu ya. nyata dari teman kita sendiri. Oke, Gadis Cantik nih sudah. Tapi kalau lagunya apakah sama liriknya tentang pengalaman itu atau mungkin dirombak dikit nih? Akhirnya happy ending ternyata kalau di lirik lagu kalian. Iya, benar. Jadi kita sesuaiin sama umumnya orang lagi jatuh cinta pandangan pertama itu kayak apa sih? Kita lebih ke arahnya ke situ sih, lebih ke arah bagaimana rasanya ngelihat cewek terus kita deg-degan, terus kita jatuh cinta. Perasaan itu yang coba kita gambarkan. Oke, jadi ada fase-fase tahapan jatuh cinta gitu ya. Benar. Baik, biasanya sih orang bilang cantik itu relatif gitu ya. Relatif. Nah, kalau dari masing-masing kalian cantik versi Haris, Agung dan juga Alex kayak gimana nih? Oke, cepat ada malaikat lewat, amin, Amin, ya amin. kan. Gimana kalau Haris? Kalau cantik menurut saya tuh bukan coba cantik penampilan sih, tapi juga cantik inner beauty. Waduh, pencitraan banget lah dia jawabannya ya. Oke, inner outer main lah ya, Iya. balance lah ya. Oke, kalau Agung Kalau saya sih simple aja. apa tuh? Rambut pendek. Rambut pendek. Dia dong rambut pendek. Dia pendek loh Alex Ini kan? cepak. Oh, cepak ya. Oke. Rambut pendek. Silakan kalau Alex. Kalau aku sih yang bisa membuat kita nyaman sih. Yang bikin Buat kita bisa dekat itu nyaman, nyambung sama kita itu bagiku udah cewek itu udah cantik banget. Oke, nyaman yang bisa masakin kamu Indomie. Iya, gitu kan, betul. pakai telur, pakai internet, Nyaman pokoknya. nyaman banget ya. Oke, buat kamu yang penasaran tentang lagu dari Rosewood, Gadis Cantik gitu Sepion Muda, kamu harus tetap aja stay tune di sini karena nanti di akhir talk show kita bakal puterin spesial buat kamu dan kalian bakal main gitu ya, spesial untuk Sepion Muda ya. Yes. Iya. Yes,
biar makan siangnya lebih enak gitu ya, lebih gaspol, kita lagi bareng sama Rosewood. Halo. Oke, yang pasti tadi sempat diinformasikan bahwa untuk Rosewood sudah rilis lagu perdana dari pengalaman pribadi kalian, yaitu Gadis Cantik. Oke, nah kalau ngomongin masalah Gadis Cantik tadi kan sudah diinformasikan juga ya, kalau Ai suka yang inner beauty-nya main gitu ya, keimanannya glow up gitu ya. Oke, kalau si Agung lebih kepada ke gadis dengan berpendek. Iya. Oke, kalau Aleknya apa aja kayaknya yang penting? Yang penting nyaman gitu ya. Oke, untuk yang namanya video klip dari Gadis Cantik, tadi kalau nggak salah dengar 1 hari doang beres gitu ya. Iya. Secepat kilat apa dan konsepnya kayak gimana nih untuk Rosewood? Jadi untuk memangkas waktu, biaya sama tenaganya, kita nyoba konsep bikin gimana caranya supaya 1 hari itu kelar dan kita fokus nanti ke editingnya. Oke. Jadi mulai dari skripnya, jalan cerita video klipnya, pengambilan gambar udah kita atur sebelumnya. Jadi begitu pagi kita shoot sudah on schedule sama skrip yang sudah kita buat, selesai sih. 1 hari doang beres banget gitu ya, luar biasa ya. Tapi konsep ini emang dipilih sesimpel ini ya, kayak gitu ya? Simple karena kita seperti lagunya juga fresh, simple, jangan sampai video klipnya jadi ribet gitu. Jadi sejalan sama lagunya aja. Oke. Jadi ini lebih efektif, efisien juga gitu ya untuk kalian bikin video klip, gak usah lama-lama. Syutingnya juga ringkes banget, cuman butuh 1 hari doang gitu ya. Oke, kalau untuk kalian nih, tadi kan sempat diinformasikan juga bahwa kalian ini pengen banget untuk mengajak semua pecinta musik tanah air untuk flashback ke era 90-an dan juga 2000-an. Yang paling istilahnya jagoan kalian bandnya siapa nih? Ketika untuk bikin ide atau mungkin bermusik gitu, apakah Drive, dulu kan zamannya Drive ya, Chris Patti gitu kan. Kalau dari saya sih band Indo Noah ya Mbak, jelas. Oh tetap ya, Kang Ariel. Kalau untuk barat sih Coldplay. Oke, Coldplay ya. Silakan kalau Alex. Kalau secara band hampir sama, mungkin saya lebih ada Dewa 19, Mas Ari Lasso. Kalau luar negeri hampir sama Coldplay sih. Oke, punggawa-punggawanya lah ya di era itu ya. Oke, kalau Haris nih, budak korporat nih, dia mau curhat dia. Siapa tuh? Sama sih, paling ya lebih suka ke The Massive, Chris Patti. Kalau band-band luarnya lebih ke kayak Oasis, Coldplay gitu sih Kak. Oh, dari British ya, Inggris Raya. Baiklah. Nah, untuk kalian nih, tadi kan sepakat untuk bikin grup band gitu kan, untuk dinamakan Rosewood. Kenapa sih kepilih untuk solo aja gitu? Atau emang udah kayaknya emang nasibku ini tercipta untuk berkarir jadi anak band gitu? Lebih enak rame-rame ya kayaknya gitu ya, daripada sendirian ya. Tapi gajinya dipotong berempat loh. Nah itu yang gak enak sih. Gimana kan enak solois kan, terima bersih kan. Tapi ibarat sendiri tuh lebih rentan ya, lebih baik kita bersama-sama. Wih, di Bhinneka Tunggal Ika ya. Siap nyalek nih Kak Alex ya. Siap nyalek. Benar. Berarti emang dari awal emang kita komitmen untuk rame-rame gitu ya, berempat untuk ngeband gitu ya. Oke. Kesulitannya apa sih, kan kalau kalian ini kan berempat dengan beda karakter, beda ide, beda gaya pemikiran. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kerikil-kerikil tajam gitu ya ketika bermusik? Karena kan nyatuin ide berempat kan agak hamsyong kalau semisal nggak punya komitmen yang kuat ya. Betul. Gimana tuh? Pasti ya kalau untuk masalah kayak kerikil-kerikil itu pasti ada. Cuman di sini kita dituntut untuk saling menurunkan ego aja masing-masing demi kemaslahatan umat ya. Iya, demi kemaslahatan umat sama demi kita untuk bisa menghasilkan musik yang lebih baik. Terima kasih Pak Kades untuk ininya ya, untuk kejangannya ya, berasa curhat sama Pak Lurah kalau sama dia ya. Kalau Agung gimana? Gimana kalau Agung? Pernah nggak ngerasa, aduh nih kayaknya aku nggak satu frekuensi nih sama Alex sama Haris gitu? Pernah sih, itu sih bagian terberat dari untuk mencapai warna musik kita saat ini, terutama di selera ya Mbak, selera musik. Kalau untuk Mr. Alex sama Mr. Ais ini kan kita juga harus nurunkan ego di situ sih, yang paling berat di situ. Karena maunya ini, maunya gini, maunya ini. Jadi kita ambil jalan tengah. Terus tentu saja kesepakatan bersama. Lagi-lagi gitu. Demokrasi di atas segalanya, begitu ya Bapak Agung ya. Silakan untuk punchline-nya Bapak Alex, silakan. Kalau aku sih
Di musik aku lebih nyerahin ke mereka ya, karena mereka yang jauh lebih paham. Oke. Yang penting tujuan genre kita kemana, jangan jauh-jauh dari situ. Musiknya mau dibawa kemana, aku sih ngikut aja ke mereka. Oke. Bapak abel banget ya, mengalah untuk menang. Dia cari aman, cari selamat dia ya. Daripada bubar ngalah aja gitu ya. Baru setahun jangan bubar dong ya. Oke, ngomongin masalah band gitu ya. Kalau kalian pernah mengalami lupa lirik kah? Vokalis utama yang mana nih vokalis utama? Wah, ini. Bapak sering. Alex, gimana Pak Alex? Lupa lirik itu sering. Oke. Karena apalagi kalau kita sebelum kita ke rekaman pengen berkarir secara profesional, kita main kafe-kafe, bawain lagu orang begitu banyak, kita harus hafal ya kan. Benar. Lupa lirik itu sudah pasti. Udah makanan umum Udah ya. Makanan umum. Oke. Kadang-kadang kita pakai bahasa planet juga kadang lupa. Planet Mars, Venus keluar semua ya. Oke. Gitu-gitu. Iya benar. Mungkin bayangannya penonton lagi improve Lagi gitu ya. improve, padahal Iya, kita iya. lupa. Benar. Yang penting bisa membawakannya tetap asik aja. Iya, enaknya penonton Indonesia tuh banyak husnudonya daripada suudonya ya. Enaknya gitu. Oh, improve nih kayak Kak Alex gitu ya. Ngangguk-ngangguk aja gitu yang penting ya. Oke, untuk ngomongin masalah backstage live gitu ya. Kan kalau band tuh lebih ribet persiapannya daripada seorang solo. Kalau solo kan enak aja gitu kan. Badannya doang ya. Benar, yang penting aman aja gitu di panggung. Kalau kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian unik dan nggak bisa kelupa ketika kalian lagi persiapan di belakang panggung? Entah mungkin kacamatanya Haris ketinggalan. Aduh, kayaknya nggak hoki nih kalau nggak pakai kacamata ini gitu. Pernah waktu lagi manggung. Kapan tuh? Barusan atau? Udah beberapa bulan yang lalu. Oke. Kacamata saya pecah. Tuh kan, gimana itu? Nggak sengaja di meja kesenggol pecah. Ini udah ganti yang kedua nih. Ini udah ganti yang kedua ya setelah ada tragedi perpecahan itu ya. Makanya sebelum berangkat salim sama orang tua dulu biar restunya dateng gitu ya. Oke, kamu ngalamin kacamata pecah. Iya. Tapi is okay ya kalau misalnya nggak pakai kacamata waktu itu. Akhirnya sempat cari-cari lem sementara untuk di lem frame-nya. Untuk bertahan dulu Iya. gitu ya sebelum nanti dia gugur kacamata kamu ya. Oke, kalau Agung pernah ngalamin juga nggak tuh? Pernah sih Mbak. Gimana? Kalau gitar sih yang sering ngalamin hal buruk sih Mbak, lupa bawa pick ya Mbak ya. Sering lupa itu bawa pick. Oh, Pick harusnya. gitar ya. Oke. Ya, jadi seadanya ambil kartu ATM saya potong buat Pakai picknya. ATM. Iya. Ini sultan banget ya. Enggak, Dia diganti ATM-nya kartu ATM loh. ATM nggak kepake sih. Oh, 0 rupiah ya. Hanya Udah lama. endapan doang 50.000 gitu ya. Iya. Lupa bawa pick gitar. Iya, itu yang sering terjadi. Nih kalau Bang vokalis nih. Kalau di vokal itu sih jarang ada kendala. Yang kendala nih para pemain musik ini kadang senar putus, baterai habis, stick ketinggalan, ya kan? Mereka lebih ribet. Kalau Ada vokalis aja mah ya. datang tinggal bawa badannya aja. Oke, jadi perdramaan justru yang bawa-bawa alat itu yang paling banyak Justru drama yang gitu ya. kecil-kecil itu yang bikin ribet. Oke. Tapi tetap show must go on Show must juga go ya on, teman-teman ya. benar. Apapun yang terjadi, entah ada apapun langsung aja Harus siap tetap gitu siap. ya. Harus siap. Oke, kalau ngomongin masalah bermusik atau mungkin berkarya, apalagi Alex yang suka bikin lirik ya, alias menciptakan lirik. Pernah gak sih kamu merasa bahwa stuck di situ alias aduh kayaknya nggak bisa kayak gini nih segala macam alias burn out? Pernah gak sih Alex? Kalau itu pasti ya. Makanya kita ini kan sering ngumpul, jadi kadang kita sering discuss ini refnya seperti ini, verse-nya seperti ini, mentoknya di sini. Kadang-kadang mereka kasih masukan juga gitu. Oke. Oh baiknya dibuat seperti ini, kata-katanya dirubah seperti ini. Jadi tetap kendala apapun kita tetap discuss. Jadi Oke. biar ada solusi sama-sama. Berarti ada campur tangan teman-teman, campur tangan Tuhan juga Oh, ya betul, untuk menyelesaikan betul. segala konflik kalian ya. Kita hari Jumat agak agamis makanya kita talk show-nya ya. iya, Benar betul. ya. Benar. Oke, genre kalian ini adalah rock alternatif, Pop alternatif. pop alternatif gitu. Dari awal emang sepakat pop alternatif atau mungkin Haris yang kelihatan Milo, kayak kita balada aja kali lebih pas gitu. Dari awal emang sengaja sepakat pop alternatif nggak? Dari Atau ada awal. pilihan lain? Dari awal sengaja sih Mbak pop alternatif Oh, ya. Memang gitu. kita selera musiknya hampir sama. Hampir mirip Jadi Coldplay dituangkan tadi di ya. Rosewood ini ya. Oh, oke. Itu juga dari pengalaman kita main di kafe itu lagu yang paling gampang diterima itu yang ringan-ringan itu ya pop. Ya kan? Oke. Jadi orang itu lebih suka dengerin, lebih suka maju ke depan buat nyanyiin itu biasanya lagu-lagu pop. Oh, baiklah. Kalau misalnya lagu rock atau lagu apa, ya paling beberapa orang aja yang ingin maju, ingin nyanyi kan. Tapi kalau pop itu lebih luas, Bangsa pasarnya lebih marketnya lebih luas. bisa untuk diterima oleh banyak umat gitu ya. Benar. Oke. Nah,
untuk teman-teman nih, tadi kan udah sepakat berkomitmen untuk menjadi anak band yang insya Allah awet gitu ya, nggak gampang tumbang dan kokoh gitu ya. Boleh dong untuk dikasih tahu nih sebagai muda, apa sih rahasianya kalian menjaga kekompakan, kemudian saling untuk menjaga ide masing-masing dan bersatu padu untuk berkarya gitu. Siapa tahu ada yang pengen juga jadi band kayak kalian ya. Alex dulu. Ya, yang terutama itu seperti yang Ais pernah ngomong ya, ego ya. Karena kita ini kan 4 orang dengan pemikiran yang beda-beda. Kalau nggak mau menurunkan ego, tensinya nggak mau diturunkan, ya itu bisa kacau. Jadi visi misinya band ini apa? Kalau selama arahnya itu benar, udahlah ego diturunin lah. Gak usah aku pingin lebih show off, aku pingin lebih terlihat. Nah nanti yang lain pasti akan teriak. Oke, harus sama rata ya. Sama rata. Ada bagiannya masing-masing gitu ya. Oke, monggo silakan. Bapak kurang Agung. lebih sama sih disampaikan sama Mas Alex. Ego ya Mbak, yang terutama itu karena riskan sekali. Kalau kita egonya tinggi nggak bisa turun ya susah. Nanti gaji ikutan turun. Kalau nggak berkarya nggak ada nominal yang masuk di ATM gitu kan, itu paling penting ya. Ego ya. Itu aja sih. Saling ngerti ya. Silakan untuk Mas Aris. Untuk saya gimana? yang penting sering ngumpul aja untuk ngejaga chemistry. Sering ngopi, sering ngumpul. Kalau ada ide bermusik langsung disampaikan, mungkin ada ide lagu baru atau apa, kan lebih enak kalau kita lagi ngumpul sama-sama. Jadi pada saat itu langsung kita kulik di tempat. Sidak TKP pengennya barengan gitu ya. Mulai ngewarteg bareng-bareng, ngopi bareng-bareng supaya tadi keakraban juga bisa menghasilkan sebuah karya gitu ya. Betul. Baiklah, kita mau find challenge dulu ya untuk kalian, kita tes seberapa kompak kalian. Karena kalau tadi kan pencitraannya beneran kompak ya. Beneran gak nih kompak nih ya? Jadi kalau Nisa kasih satu kata, misalnya kopi atau teh. Jadi 1, 2, 3 barengan harus jawab sesuai dengan apa yang kalian mau gitu ya. Sudah ready? Oke, kita tes dulu seberapa kompak kalian. Ya. Yang pertama, kalau suka nonton film ya, DC atau Marvel? Wah, kompak loh. Seru ya. Yang kedua, motor antik atau motor high end atau keluaran terbaru? Motor antik.